variety show gitu. Jadi pengen ngedalamin dikit lagi aja gitu. Mudah-mudahan bisa dibantu di sini. Amin. Coba dong Kak sebutin satu kata aja, satu kalimat aja yang biasanya sering didengar Apa ya? di Kalau di drama itu kayak Omo yang paling umum gitu ya. Terus mau. terus debak, terus kan Oh. apalagi tuh Anyong udah mungkin ya, Anyong yang udah sering terus. Jadi sih paling itu aja. Waduh, udah jago nih guys. Belum. Oke, di sini sudah ada juga Kak Najah. Halo Kak Najah. Waduh, belum ada di tempat nih kayaknya. Oh, Halo, udah. halo, halo Kak. Annyeonghaseyo Kak Najah. Annyeonghaseyo. Semangat ya. Semangat. Udah prepare nih bawa buku. Oke, nanti mungkin biar nggak sepi ya, boleh open cam juga boleh, tapi nanti ketika sang senimnya lagi mengajar, mohon di mute dulu ya, karena biar kondusif. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat, nanti bakal dijawab juga sama sang senimnya. Seperti itu, teman-teman. Selamat pagi. Oh iya, tadi aku belum kenalan nih. Aku miminya EduCourse ya, yang biasanya di grup. Aku perkenalkan, saya Fadia Kristina. Nah, nanti di sini aku bakal jadi, dari kemarin ya udah jadi adminnya teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait apapun boleh tanya di grup. Terus nanti bila ada pertanyaan nih di pelajarannya, nanti di sini kalian punya kesempatan banget untuk bertanya langsung sama sensenim kita Ainan Sam. Hari ini kita akan belajar bahasa Korea bersama Ainan Sam. Selamat belajar teman-teman semuanya. Silakan Ainan Sam. Terima kasih Mbak Fadia. Nah, annyeonghaseyo. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi. Semoga meskipun kita dalam kondisi sedang saum, sedang puasa, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Perkenalkan saya Ainan, ya. Di sini saya selaku guru, gitu ya, guru bahasa Korea di Aigen. Sedikit bercerita tentang background Korea saya, gitu. Dulu saya sempat kuliah gitu ya, belajar tentang sastra dan kebudayaan Korea di UI. Kemudian setelah itu saya bekerja di perusahaan Korea sebagai interpreter, yaitu penerjemah lisan maupun tulisan. Nah, terima kasih teman-teman hari ini yang sudah berkenan mengikuti kelas belajar bahasa Korea gratis bersama Aigen. Nah, sebelumnya di sini teman-teman udah ada yang bisa belum bahasa Korea, atau udah ada yang pernah belajar belum bahasa Korea sebelumnya? Belum ya. Biasanya ini ya nonton gitu ya, nonton drakor, atau biasanya suka sama K-pop gitu ya. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah ke Korea? Sudah pernah berkunjung ke Korea? Belum. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar ya, perkenalan ya tentang bahasa Korea. Bentar. Nah. Nah, kita kenalan dulu dengan bahasa Korea ya. Bahasa Korea itu seperti ini ya. Jadi kalau kita ke Korea gitu ya, kita menggunakan bahasa Korea ya, bahasa resminya orang Korea. Dan kenapa kalau misalkan kita mau ke Korea itu lebih baik kita tahu dulu gitu bahasanya, dibandingin kita nggak tahu sama sekali, karena di Korea itu jarang ya orang bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi lebih baik kita mempelajari dahulu basic-basic kalimat yang sering digunakan di bahasa Korea. Nah, kemudian jumlah pengguna bahasa Korea ini di dunia itu sudah sebanyak 77 juta jiwa gitu ya, dan termasuk peringkat ke-14 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia gitu.
Nah, kemudian tentang abjad Korea ya. Abjad Korea ini berbeda ya dengan abjad kita ya, alfabet ya, tapi mereka itu menggunakan abjad sendiri. Disebut dengan Hangul ya. Hangul. Han itu dari kata Hanguk atau Korea. Hanguk. Dan gel itu artinya tulisan ya. Maka Hangul artinya adalah tulisan tulisan Korea gitu ya. Nah, Hangul pertama kali dibuat oleh Raja Sejong pada tahun 1443 Masehi. Saat itu dinamakan dengan Hunmincheongeum. Nah, Hunmincheongeum itu adalah manuskrip atau dokumen yang menjelaskan prinsip-prinsip dan penggunaan Hangul ya. Jadi dulu sebelum ada abjad Korea itu orang Korea itu menggunakan aksara Cina ya. Mereka menggunakan aksara Cina, tapi karena aksara Cina itu cukup rumit ya, dan susah gitu untuk dipelajari oleh orang Korea yang terbatas gitu ya, maka Raja Sejong itu membuat aksara sendiri gitu ya. Hunmincheongeum. Kemudian beberapa prinsip dasar dalam Hangul itu ada konsonan ya. Nah, konsonan itu dibentuk berdasarkan bentuk organ-organ mulut gitu ya. Kemudian sedangkan vokal dia mempresentasikan bentuk langit gitu ya, ada bentuk langit ya, Hanul, kemudian tanah, tang, dan sarang orang gitu. Nah, huruf Korea itu berbeda dengan alfabet ya teman-teman. Jadi mereka dia itu harus digabungkan antara vokal dan konsonan, tidak bisa berdiri sendiri ya, beda dengan kita. Seperti misalkan ya, kayak gini ya, kita kan alfabet Busan ya, P-U-S-A-N ya, bisa dibaca ya. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu tidak bisa gitu ya. Karena kenapa? Karena bahasa Korea itu harus ditulis per suku kata ya. Dan tiap suku kata dia minimal memiliki konsonan dan vokal ya. Contohnya nih ya, konsonan vokal misalkan tadi ya, bu ya. Bu ya, huruf konsonan, huruf vokal ya, bu. Maka dalam bahasa Korea dalam Hangul adalah bu ya. Ini satu huruf ya, bu. Kemudian konsonan, vokal, konsonan ya. Misalkan apa? Ut ya. Ut. Ya. Ut. Ya. Ini satu kata ya. Ut. Kemudian konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Misalkan apa? Misalkan pak. Ya. Konsonan, vokal, konsonan, konsonan gitu ya. Nah, seperti ini Busan ya. Busan dalam bahasa Korea itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Piep, u, siut, a, n tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia harus per suku kata. Bu ya, bu dan san, Busan seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengenal tentang Hangul ya, yang huruf vokal ya. Jadi huruf Korea itu ada vokal dan konsonan ya, sama ya seperti kita ada huruf vokal dan huruf konsonan. Tapi huruf vokalnya itu dia ada yang tunggal dan juga ada yang gabungan. Begitupun yang konsonan nanti, dia ada yang tunggal dan gabungan ya. Sekarang kita ke huruf konsonan, ke huruf vokalnya dulu ya. Untuk huruf vokal ya, dia ada 10 huruf yang tunggal ya. Ini a ya, a, ya, o, yo, uyu, uyu, dan i ya. Ini yang tunggal ya, nanti kita belajar ya teman-teman ya. Kemudian yang gabungan ada 11 ya. Kenapa disebut gabungan? Karena dia merupakan gabungan dari huruf yang tunggal gitu ya. Seperti ini huruf E ya. E itu adalah gabungan dari A dan I ya. Jadi E. Kemudian Y ya. Dia adalah gabungan dari ya dan yo, jadi y. Kemudian ada e, y, wa, we, wo, we, wi, dan e ya. Kita akan belajar nanti ya, teman-teman ya. Ini seperti ini. Nah, sekarang satu-satu ya kita pelajari ya hurufnya ya, teman-teman ya. Di sini ada huruf A ya. A. Jadi cara menulisnya pun ada langkahnya ya. A itu atas bawah ya, atas bawah, kiri kanan ya. A atas bawah,
kiri kanan, ya. Tadi atas bawah kiri kanan, ya. Kemudian atas bawah kiri kanan, ya. Jadi tidak bisa asal gitu ya. Itu juga ada kaidahnya dalam penulisannya. Ini huruf A ya teman-teman ya, A gitu ya. Kemudian ini ya, ya. Kalau tadi ini A, sekarang ada dua nih garisnya. Ini jadi ya. Cara misalnya adalah atas bawah kiri kanan ya. 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 Seperti itu ya. Dan dia harus di tengah-tengah ya teman-teman ya, ininya ya, tidak boleh di atas mau apa tuh enggak di bawah. Harus tengah-tengah posisinya. Kemudian tadi sudah A ya, kemudian ada O ya teman-teman. Jadi dalam bahasa Korea itu O itu ada dua ya. Kalau kita menyebutnya ada O besar dan ada O kecil. Nah, O ini ya yang di sebelah kiri garisnya dia adalah O besar. O. Jadi mulut bawah kita tuh ke atas ya. O gitu ya. Cara menulisnya adalah kiri kanan atas bawah. Kiri kanan atas bawah. Kiri kanan atas bawah. Kiri kanan atas bawah ya. O ya. O-nya besar ya. Kita mulut kita tuh ke atas gitu arahnya. O. Anyong gitu ya. Anyong dia pakai O yang besar gitu ya. Kemudian yo ya. Yo. Kalau tadi O, sekarang yo ya. Ada dua garisnya ya. Yo ya. Kiri kanan atas bawah ya. Kiri kanan atas bawah. Kiri kanan atas bawah. Kiri kanan atas bawah ya. Yo gitu ya. O-nya besar ya, ke atas ya. Yo gitu ya. Anyong gitu ya. Anyong bukan anyung tapi anyong gitu ya. Nah, sekarang O yang kecil nih teman-teman. O yang kecil itu O ya. Kalau tadi kita mulutnya ke atas, sekarang ke bawah ya. Mulut atas menghadap ke bawah. O gitu ya. Annyeong haseyo gitu ya. O ya gitu ya. Atas bawah kiri kanan ya. Cara menulisnya ya. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan gitu ya. O. Annyeong haseyo. Annyeong haseyo ya. O. Ini yo ya. Ada dua garisnya ya. Yo. Atas bawah ya, atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan. Jadi garis yang kecil dulu ya yang kita tulis ya, baru yang garis besarnya. Seperti itu. Ini yo ya, yo. O kecil. Kemudian ada lagi U ya. Kalau ini seperti huruf U biasa ya. U gitu ya. Nggak ada beda dengan alfabet ya. Ini menulisnya adalah kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah ya. U. Kemudian U ya. Ini ada dua ya garisnya ya. U gitu ya. Kiri kanan atas bawah, terus atas bawah lagi. Kiri kanan atas bawah lagi ya. Ada dua garis ya. Kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah. U ya. Ini U, ini U. Ya, jadi mudah ya teman-teman ya. Kalau U itu Y itu ada dua garisnya. Kemudian ini ya, ya. Ini kiri kanan. Kiri kanan. Ya. Kemudian I ya, I. Dia sama ya seperti alfabet, cuma dia nggak ada titiknya ya. I.
gitu ya. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk huruf vokal dalam bahasa Korea itu hampir pengucapannya hampir sama dengan yang kita biasa alfabet ya. Yang membedakan adalah di huruf O ya. Dia mempunyai O besar dan O kecil gitu ya. Ada O dan ada U gitu ya. Nah, sekarang coba teman-teman ya. Kira-kira ada nggak yang mau baca huruf yang ada di halaman ini? Kalau ada yang mau silahkan boleh tunjuk tangan. Ada yang mau coba nggak? Genti-sang, Yes. silahkan. Coba ya. Ini apa? Nomor 1 A, Ya. Kemudian ini apa? O, Oh iya. Ini apa? O, O iya. O kecil ya. Kemudian ini U, iya betul. Ini iya. Ini I. iya. Ini Sama ya? iya sama. Apa? O, O iya. Ini O, O, oke. O besar ya. Ini O, O iya. Ini U. ya. 잘했어요. 감사합니다. 옌티 상씨. Silahkan ada lagi yang mau coba baca Ya. Hangul yang sebelahnya nih? Masih ada? Silakan Anugrah Yuda. Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini apa? Itu U. Iya. Ini? U. Iya. Terus yang ini A. Iya. 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 O. Oh, iya. Yo. Iya. Terus ini tadi apa ya? Bawah ke bawah tadi. O. Oh, ya. Yo. Ya. O. Ya. U. Oke. Kamsahamnida, Anugrah Ci. Kalau boleh tahu, Mas Anugrah, kira-kira kenapa ya kepengen belajar bahasa Korea gitu? Karena kalau saya lihat kan biasanya perempuan-perempuan gitu yang sedang belajar ya. Kalau boleh tahu motivasinya apa sih, Mas? Kepengen lanjut kuliah atau kerja apa gimana? Ya, mau tambah ilmu aja. Mau tambah ilmu ya. Sip. Oke. Terima kasih Mas Anugrah. Kamsahamnida. Sama-sama. Selanjutnya kita menulis ya teman-teman ya. Coba menulis ya. Jadi tadi itu huruf A ya. Itu harusnya digabungkan dengan huruf ini ya, konsonan ya. Maka dia baru bisa melafalkan A ya. A gitu ya. Ini A gitu ya. A gitu ya. A gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi hanya gini aja itu tidak ada suaranya gitu ya, tapi ketika dia digabungkan dengan konsonan maka dia ada suaranya A gitu ya. Jadi untuk huruf vokal dia ada ing gitu ya. Kemudian ya. Ini ya. Ya. Kemudian O ya. Dia harus ada huruf eng-nya ya. O. Kemudian yo ya. Yo ya. Kemudian U ya, O kecil ya. U. Kemudian yo ya. Yo, anyong haseyo gitu ya. Yo. Gitu ya. Yo. Kemudian U ya. U. Kemudian U ya. Ada eng-nya ya. U. Kemudian huruf ya.
E. Kemudian huruf I. I, I, I ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau huruf Korea itu tidak bisa berdiri sendiri ya, dia harus ada konsonannya. Nah, di sini huruf eng ini adalah konsonannya, maka dia baru bisa dibaca, baru ada suaranya a, ya, o, yo, u, I, seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang huruf vokal yang tunggal, ya sekarang kita belajar tentang yang gabungan, ya huruf vokal gabungan, ya. Di sini ada e, ya e. E itu ada e besar, ada e kecil ya. Jadi e, ya ketarik ya, apa namanya ke belakang e gitu ya. Ini seperti huruf H ya, bikinnya ya, nulisnya ya. Nah, e. Jadi kayak misalkan apa ya di drama Korea kan suka ada sarange gitu ya, sarange. Dia pakainya e yang besar ya. Sarange gitu, sarange yo. Kalau ada yo berarti sarange yo. Ini pakainya yo yang kecil ya. E ya, ketarik ya rahangnya ke belakang gitu ya. Kemudian y ya, dia juga dari e besar ya. Y. Ya, dia ada 2 garisnya nih. Y, ya, Y gitu ya. Kemudian huruf E, ini E kecil ya, tadi E besar, Y, ini E, itu E biasa kayak kita ya, E, gitu ya, E, ya. Kemudian Y, ya, Y, Kemudian wa, ya, wa ini adalah gabungan dari huruf O kecil ya plus A, ya, jadi wa, ya, wa. Wa, ya. Wa. Wa ya, digabungkan ya. Kemudian ada W gitu. Kalau teman-teman sering dengar apa percakapan di drama Korea W gitu ya, kenapa? Artinya kenapa gitu. W itu pakainya E yang besar ya, teman-teman ya. W. Ada apa? Kenapa gitu ya. W. Tapi itu non formal ya, teman-teman ya. W. Pakainya yang E besar. W ya. W. Dia ini adalah gabungan dari huruf U dan huruf E. Jadi W gitu ya, W. Kemudian W kecil ya. Ini adalah gabungan dari huruf U dan I. Ya, ini W kecil. W. Kemudian wo, ya huruf wo ini gabungan dari huruf U plus huruf O. Wo gitu ya. Wo. Seperti itu, wo. Kemudian we ya, dia terbentuk dari huruf U ya, U plus E kecil ya, ue ya, ue gitu ya, ue. Nah, kemudian wi ya, dia dari huruf U dan huruf I ya, maka jadi wi. Ya, kemudian huruf ei ya, ei. Dia dari huruf e dan huruf i ya. Jadi ei.
Ui, gitu ya. Ui. 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 Nah, sekarang kira-kira teman-teman ada gak yang mau coba baca apa namanya huruf di sini nih, di halaman ini? Kalau ada yang mau coba silahkan tunjuk tangan boleh. Atau mau saya coba panggil aja ya, random ya. Coba Rinashi. Mau coba Rinashi? Ya, ya, Ainan Sim. Ya, mau coba baca? Nggak apa-apa kalau misalkan masih belum tahu, yang penting kita coba dulu. Ini apa? Rinashi? Ada nggak sih? Terputus ya? Kalau gitu, Nisa. Nisa mau coba? Ya, mau. Coba, silakan. E, Ya, Y, ya. Kemudian, Wa, wah, ya. Kemudian, Wi, ya. Kemudian, Wi, ya. Kemudian, wo, ya. Kemudian, E, ya. E. Kemudian, Itu Wa, W, w, ya. Kemudian, terus Wa, ya. Kemudian, W. ya, ya. Oke, 잘했어요. 감사합니다, Nisa 씨. Coba, ini ada yang tunjuk tangan nih. Chanti-sang, silahkan. Yang nomor 6. Ini apa? I, iya. Ini apa? Ini. Oh, iya. Iya. Wah, oke. 감사합니다. Ada lagi nih, Anugrah. Anugrah, silakan. Sisanya boleh terakhir. Oke ya, bismillah. Itu apa ya? Strip ke bawah sama ke atas. Wi. Ya. Terus yang itu bawah itu E sama garis berarti A. Itu oi. Ya. Kemudian? Yang T-nya itu kan U. Terus itunya 2 Ini. Apa ya? Susah. W Ya. Oh, W ya. ya. U plus Ya. kecil ya. W. Ya. Ini? W, terus yang itu oi. Ya. Terus itu garis 2 hanya 2 Y. 잘했어요. 감사합니다, Anugrah 씨. Nah, sekarang kita coba belajar ini ya, menulisnya ya. Nah, seperti biasa bahwa dia itu tidak bisa berdiri sendiri ya, teman-teman ya. Jadi harus ada konsonannya. Ya, di sini kita memakai konsonan ya. Maka menjadi E. Ya. E. Ya. Kemudian Y. Ya. Y. Kemudian Y. Kemudian E. Kemudian Y. Ya. Kemudian wa ya. Wa ya. Dia huruf U dan A, wa ya. Huruf U dan A. Jadi wa. Kemudian ini W ya, W ya.
Dia huruf U dan E, W ya. Huruf U dan E jadi W. U dan E jadi W. U dan E jadi W. Kemudian ini W ya, kecil ya. U dan I ya. W. 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 Kemudian wo ya. Huruf U dan O, maka menjadi wo. U dan O, wo. U dan O, wo. U dan O, wo. Kemudian U dan E kecil ya. W. 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 Ya. Kemudian ini wi ya. U dan I. Wi. 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 Kemudian ei. 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 Nah, sekarang kira-kira ada yang mau coba baca ini? Kosakata di kotak ini? Boleh? Tunjuk tangan, silahkan. Yosefina, silahkan. Yosefina, I. mau coba? I. I, Ai, ya. you, Yau. Kemudian uyu, uyu, ya. yuwa, Yuwa. Oke, 감사합니다. Yosefina Shi. Selanjutnya coba Genti Sang, silahkan. Ini apa? W, W, ya. wi, Wi, ya. wayu, Apa? wayu, Wow. wow, ya, Ya. wow. Wow. Kemudian Ayah, ayah, ya. wa. Oke, oke. 감사합니다. 잘했어요. Nah, kira-kira Kembali. teman-teman ada yang mau bertanya nggak tentang huruf vokal dulu nih sebelum kita berlanjut ke huruf konsonannya? Kalau misalkan ada teman-teman yang bingung, mau bertanya silahkan. 선생님, Ya, kalau misalkan 선생님 bilang 감사합니다, kita Ya. kan mau jawab kalau bahasa Indonesia kan sama-sama, bahasa Ya. Koreanya apa? 천만에요. 저만해요. 천만에요. Ya. 감사합니다. Ya, 감사합니다. 천만에요. Hmm. Ya, Sin, Rinashi, silahkan. saya mau nanya, misalnya kayak kalau English, in English kan teacher, kalau Miss Aisin ngajar, terus kalau kita manggil ini Miss Aisin apa kalau dalam bahasa Koreanya? Manggil siapa? Manggil Aisin, manggil kayak Ya. teacher. Nah, manggilnya Manggil kita gurunya. yang manggil gurunya. 선생님. Ya, jadi dalam bahasa Korea itu Ya. guru itu 선생님, ya. 선생님. Artinya itu guru ya. Ya. Bisa ainan 선생님 gitu, atau bisa juga kalau misalkan mau singkat gitu ya. Kayak Sam, ya. Sam. Ainan Sam, ya. Jadi namanya dulu baru panggilannya gitu ya. Jadi ainan 선생님 atau ainan Sam gitu kalau misalkan mau panggil. Kayak 감사합니다, Alhamdulillah, Sam. sama-sama. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada lagi, saya coba lanjut ya ke kita belajar huruf yang konsonan ya teman-teman ya. Enggak, selama subuh. Ini ya. Gitu. Sekarang kita lanjut ke
materi selanjutnya. Kalau tadi kita sudah belajar ya tentang huruf vokal ya, secara sekilas. Dia ada vokal tunggal, ada vokal gabungan. Ya, sekarang kita belajar tentang huruf konsonannya. Ya, sama seperti huruf vokal ya, dalam abjad Korea, huruf konsonannya juga ada yang tunggal dan ada yang ganda. Ya. Di sini ya. Di sini yang tunggal ada 14, yang ganda ada 5 ya. Ini bentar. Ada kiok, nion, tigut, riul, mium, piup, siot, ung, ciut, ciut, kiut, tigut, piup, hiut ya. Kemudian ini ada sanggiok, sangdigut, sangbiup, sangsiut, dan sangjiok. Ini kita belajar teman-teman ya. Jadi ini sang ya. Sanggiok. Kalau ini hanya giok, ini sanggiok. Apa itu artinya sang itu artinya kembar ya atau ganda. Jadi ini huruf giok yang kembar, huruf giok yang ganda gitu ya. Kalau ini sang diget ya, dari huruf diget ini ya. Berarti dia artinya adalah huruf diget yang kembar ya, huruf diget yang kembar atau ganda. Kemudian ini sang biup ya, sang biup. Dia dari huruf ini ya, dari huruf biup ini ya. Maka sang biup berarti huruf biup yang kembar. Kemudian sang siot ya, dari huruf siot ini ya, berarti dia artinya adalah huruf siot yang kembar. Kemudian sang jiot ya, dia diambil dari huruf jiot ini, maka artinya adalah huruf jiot yang kembar ya. Berbeda ya dengan huruf vokal. Kalau tadi kan huruf vokal kan gitu ya, y, w gitu ya. Kalau ini mereka adalah kembaran gitu ya, atau ganda dari huruf tunggal itu sendiri gitu ya. Jadi kembar gitu ya. Kalau ini kan tidak kembar ya. Kalau ini kembar yang vokal seperti itu. Nah, sekarang kita huruf konsonan yang tunggal dulu nih teman-teman ya. Di sini ada huruf kiok ya, kiok. Kiok gitu ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan ya. Dia ini huruf kiok ini kadang-kadang tuh kalau di romanisasi itu bisa digantikan dengan G, dengan K gitu ya. Tapi sebenarnya kalau huruf kiok ini, kalau dia ada di depan kalimat ya, ada di depan kata ya, dia dibacanya huruf G. Tapi kalau menjadi akhiran, maka dia menjadi K ya, kiok ya. Kayak ini ya. Ini menjadi K. K ya. Kemudian kia ya, kita gabung dengan huruf vokal ya teman-teman ya. Kemudian ini menjadi ko ya. Kemudian ini menjadi kyo ya. Kemudian menjadi ku ya. Kiok plus u, ku ya. Kemudian kiok plus yo, maka kyo ya. Kemudian giok plus u, gu. Kemudian kiok plus yu, q. Kemudian kiok plus e, maka menjadi ke. Kiok plus i menjadi ki, ki. Dan dalam pelafalannya ya, huruf G kita dengan G Korea itu beda ya teman-teman. Jadi bukan K, bukan kia, bukan kayak begitu ya, tapi dia ada kayak hembusan nafas gitu ya. Berbeda dengan kita ngomong ga, gia, go, tapi mereka tuh K, K. Beda kan teman-teman ya? Dengan ga, dengan K, K, kia, ko, kyo, ku, gitu ya. Bukan go. Kita kan go. Kalau mereka ku, gitu aja sedikit hembusan nafas gitu ya. Kemudian kyo. Kemudian ku, kyu, ke, ki. Seperti itu. Kemudian ini selanjutnya huruf nian. Ya, huruf nian ini sama seperti huruf N ya. Persis sama seperti huruf N, pelafalannya pun sama. Ya, gini ya, atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan, atas bawah kiri kanan ya. Kemudian nian ketemu a, maka menjadi na. Na. Ya. Nanen, saya gitu ya. Na, saya. Kemudian nian ketemu ya, nya.
ya. Kemudian huruf nian ketemu o, no, ya, artinya kamu, ya, tapi kurang sopan ya. Kemudian nian ketemu yo, nyo. Nian ketemu o, no. Nian ketemu yo, maka nyo, ya. Kemudian nian ketemu u, nu. Nian ketemu yu, nyu. Nian ketemu ne. Nian ketemu ni. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dia harus bersuku kata ya. Tidak bisa seperti ini ya. Nggak bisa kayak gini. Tapi harus seperti ini ya. Seperti ini. Ya, ne, miu. Gitu ya. Terus disambung ya vokal konsonan. Selanjutnya ada huruf tiget ya. Huruf tiget. Ya. Tiget ya. Jadi kanan atas bawah. Ini ya. Tiget. Nah, tiget ini banyak disandingkan dengan huruf D ya. Kalau di awal kata seperti huruf D. Tapi sebenarnya beda ya. D kita dengan D Korea itu beda pelafalannya. Kalau di mereka tuh ta. Coba deh ujung lidah kita, ini ya, ujung lidah kita itu nempel ke gigi depan atas, langit-langit. Ta. Kamsamnida, gitu ya, kamsamnida. Kalau bukan kamsahamnida, tapi kamsamnida, gitu ya. Jadi da. Bukan da, bukan di, gitu ya, tapi dadi. Jadi ujung lidah kita itu menempel ke gigi depan ya, yang bagian belakang. Ta. Seperti itu kan kalau orang Korea ngomong ya. Ini diget plus a, maka menjadi ta, ya, ta. Kamsamnida, gitu ya. Kemudian diget ketemu ya, dia, bukan dia, bukan da, tapi dia. Beda ya teman-teman ya, kalau peletakan lidahnya itu beda ya. Kemudian diget dan o, to, ya. Kemudian diget dengan yo, tyo. Kemudian diget dengan o, to. Diget dengan yo, dio. Diget dengan u, du. Bukan du, ya. Bukan du. Kalau kita kan lidahnya itu kan menempel ke langit-langit tengah ya teman-teman ya. Du. Coba deh, du. Tapi kalau Korea itu lidahnya itu ujungnya itu menempel ke gigi depan, ya, belakang gigi depan ya. Du. Kemudian diget ketemu yu, diu. Diget ketemu de. Diget ketemu di, ya. Diget. Nah, ketika dia huruf ini ketika dia ada di akhiran ya, ini kayak gini akhiran ya, maka dia mati. Jadi T ya, tiget gitu ya, tiget. Kemudian selanjutnya huruf real. Ya, real. Real. Ini seperti huruf R ya dalam kita ya. Tapi kalau dia di akhir maka menjadi L ya. Karena orang Korea lidahnya kan apa ya? Dia nggak bisa mereka tuh akhiran R tuh dia nggak bisa, tapi pasti matinya tuh menjadi L gitu ya. Nih ya, seperti ini nulisnya ya. Real, ya, real. Dan dia itu orang Korea itu jarang kayak kita kan R kan jelas gitu ya, jelas banget R. Tapi kalau mereka tuh pendek gitu, ramyeon, gitu bukan ramyeon. Mereka tuh jarang yang nggak sekeras, nggak sejelas kita gitu R-nya ya. Tapi pendek, ramyeon. Misalkan ramyeon dia kan pakai real ya, ramyeon, gitu ya. Ini kemudian ya. Kemudian ro, ya, ro. Kemudian ini apa? Rio, ya. Kemudian ini apa? Ru. Kemudian ini ru, ya, ru. Kemudian ru. Kemudian riu, ya. Kemudian ru. Kemudian li, ya, li.
Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian miem. Ya, ini sama persis banget kayak huruf M ya, miem. Ya, ini seperti huruf kotak ya. Miem. Miem. Ini nggak ada beda ya dengan kita huruf M ya. Nggak ada beda apa namanya letak lidah ya. Sama saja. Ini miem plus A, maka menjadi ma ya. Mama. Kemudian miem plus ya menjadi nya. Miem plus o, mo. Kemudian miem plus yo, mio. Miem plus u, mu. Miem plus yo, mio. Miem plus u, mu. Miem plus yu, miu. Miem plus mu. Miem plus i, mi. Gitu ya. Ini kalau huruf miem ini tidak ada beda ya, sama kayak nien ya, nggak ada beda dengan kita. Kemudian huruf piup ya, piup ya. Huruf biep ini juga berbeda dengan kita ya pelafalannya. Ini banyak diromanisasikan seperti huruf B, padahal dalam pelafalannya tidak benar-benar kayak B, tapi piup ada hembusan nafasnya ya teman-teman ya. Ya, piup. 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 Piup ya. Kayak ini ya. Ini pa. Pa ya. Bukan mbak gitu ya. Tapi pa. Pa. Ba. Kalau kita kan B-nya itu kan tebel ya. Mengatup bibir kita itu kan lama ya, ba. Tebel ya, ba. Tapi kalau mereka itu tipis aja. Pa. Pa. Jadi kalau orang Korea ngomong bilang Bandung, bukan Bandung, tapi Hantung. Hantung. Seperti itu. Beda ya, apa namanya, pelafalannya ya. Pa. Pa. Tipis aja, apa namanya, mengatupnya. Nggak perlu tebel-tebel gitu ya. Kemudian, pia. Ya, pia. Bukan bia, tapi pia. Pia. Ya. Kemudian, apa ini? Ho. Ho. Tipis ya dikatupnya ya. Ho. Bukan bo. Kalau kita kan bo gitu ya. Kalau orang nggak tahu kan bo, bia, ba gitu ya. Tapi kalau kita udah belajar nggak jadi ngerti kan bahwa dibaca adalah ho. Bo, tipis aja mengatup bibir kita ya. Kemudian ini pyo. Ya. Pyo. Kemudian ho. Ya, kalau sering dengar di drama Korea suka ada pabo, pabo gitu ya. Artinya apa bodoh gitu ya, pabo. Bukan babo, bukan babo. Kalau kita kan babo ya, orang nggak ngerti kan babo, apa sih babo gitu. Tapi kalau ngomongnya tuh pabo, pabo gitu ya. Tidak perlu tebal mengatup bibir atas bibir bawahnya. Kemudian bio, ya, bio. Kemudian bia plus u, bu, ya. Kemudian bia plus yu, piu. Bia plus pu, bia plus i, pi. Jadi teman-teman paham ya teman-teman ya cara melafalkan huruf biep ya. Bukan B banget gitu, bukan B kita tapi pu. Ya tipis biep, ada hembusan nafasnya seperti itu ya. Kemudian huruf siot. Huruf siot ini seperti S ya, nggak ada beda pelafalannya, sama persis kayak huruf S ya. Siot, 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 siot. Ya, dia kalau di depan seperti huruf S dibacanya, tapi kalau dia jadi akhiran maka jadi huruf T, mati ya. Bukan sios, tapi siot gitu ya, siot. Ini sa, ya, sa, sya, sa, syo, sa, syo, so, syo, kemudian su, shu, se, si, ya. Kemudian ini huruf iyeng, ya, iyeng, ya. Dia ini adalah huruf mati sebenarnya teman-teman ya. Kalau dia di depan letaknya, ya. Kalau dia di depan seperti ini, dia mati nggak dibaca ya. Dia hanya baca vokalnya saja, iyeng. Tapi kalau dia menjadi akhiran, maka dia menjadi eng, ya teman-teman ya. Cara menulisnya seperti huruf O saja ya, melingkar gitu ya, O, gitu ya. Nah, dia kalau di depan dia mati ya, seperti ini ya.
Jadi ini bacanya A, ya. Dia nggak dibaca langsung ke huruf vokalnya. A, ya, gitu ya teman-teman. O, yo, gitu ya. Kemudian O, yo, U, I, ya. Jadi kalau dia di depan posisinya dia tidak dibaca ya. Tapi kalau dia menjadi akhiran dia akan menjadi eng. Contohnya ini ya, A plus eng di bawah ya. Jadi ang. Ini di bawah jadi yang. Jadi ong gitu teman-teman paham ya. Jadi kalau di depan tidak terbaca, tapi kalau di belakang dia menjadi eng. Kemudian ada huruf lagi ciut. Ya, ciut. Ciut. Ya seperti huruf J ya, ciut, ciut gitu ya. Ciut. Ciut. Dan dia kalau di akhir menjadi T ya, mati ya. Jiut. Ini ca. 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 Cia. Cia. Kemudian co. Co. Kemudian cio. Kemudian co. Kemudian cio. Kemudian cu. Kemudian cu. Kemudian ce dan ji ya. Ca, ja, co, co, cu, 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 ji. Ya, ca. Ca. Kemudian ada lagi huruf ciut ya. Dia huruf jiut, tapi dia ada tambahan garis ya di atasnya ya. Nah, karena ada tambahan garis ini maka dia ce gitu ya, ada nafasnya keluar ya, ciut gitu ya. Tapi jangan sampai keluar ludah, nggak sampai begitu, cukup ci gitu ya, ciut. Jangan kelebihan, ntar orang Koreanya kaget lagi. Ya, seperti ini ya, ciut, ya. Nah, ini ca, ya, ca. Jadi seperti ch ya, ca. Kalau tadi kan ja ini kan seperti ja ya. Kalau ini ca, gitu ya. Kemudian ini cha, ya, cha. Kemudian ini cho, ya, cho. Kemudian ini cho, gitu ya. Ada hembusan nafasnya, tapi jangan sampai ngeluarin ludah ya. Cho. Kemudian ini cho. Kemudian ini chu. Ya. Kayak apa ya? 생일 축하 pakainya chu. 축하합니다. 생일 축하합니다 gitu kan. Sering dengar ya teman-teman ya lagu itu ya. Dia pakainya chu. Bukan ju tapi 축하합니다 gitu ya. Kemudian ce. Kemudian ci ya. Paham ya teman-teman ya perbedaannya kalau ada ini di atas maka dia ciut. Kemudian kiok ya. Kiok ini dari huruf giok ya, dari huruf giok yang ada garisnya ya. Kiok ya. Jadi ada hembusan nafas juga ya. Ke gitu ya. Ke. Ya. Ke ya. Ka gitu ya. Kya ya. Dia benar-benar huruf K dan H. Ka, kya. Kemudian ko, kyo. Kiok plus u maka menjadi ku. Ya, artinya kuping nih, ku. Kemudian kyo ya. Kemudian ku. Kemudian Q, kemudian ke, kemudian dia ada ki, ya jadi ke, KH. Kemudian ada lagi huruf tiet, ya tiet ini juga dari huruf diget ya, tapi dia ada garisnya gini ya, cut, gitu ya. Diget, ya. Dua. Seperti huruf E ya, tiet, ya,
hiet. Jadi TH. Ta. Ta. Tia. Ya. Kemudian to. To. Kemudian tyo. Kemudian ini to. Kemudian ini tyo. Kemudian ini tu. Kemudian ini tiu. Kemudian ini te dan ini ti, ya. Ini piep, ya, piep ph ya, piep. Kita tulis piep, 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 ya, seperti angka Romawi 2 ya. Pa, ya, pa, PHA, pa, pa, ya. Kemudian pia, kemudian po, kemudian pyo, kemudian po, kemudian pyo, kemudian pu, ya, kemudian piu, kemudian pu, kemudian ip, ya. Nah, ini terakhir di huruf konsonan yang tunggal ada huruf hiet, ya. Dia seperti huruf H ya teman-teman ya. Kalau di depan dia huruf H, tapi kalau dia jadi akhiran jadi huruf T mati ya. Hiet, ya. Hiet, 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 ya. H, ya. Hia, ho, hyo, ho, hyo, hu, hyu, hu, hi, ya. Dia kalau di depan menjadi H, tapi kalau di depan jadi T, jadi mati ya, hiet. Misalkan contoh ya, ini kan H, tapi kalau dia ada di akhirannya nih ya, di bawah jadi hat, ya, bukan H, tapi hat. Jadi mati, jadi T ya. Nah sekarang teman-teman kira-kira ada gak yang mau coba baca nih huruf giok digabung dengan huruf huruf vokal? Kalau ada yang mau coba baca huruf giok, silahkan Jentisang, baca huruf giok dari sini sampai sini ya. G. Ya, ini apa ini nih? G. K. Ya, kemudian G. apa? G. 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 Ya. G. Kemudian G. G ya, G kecil. Bagus. Lalu G. ya, G. Kemudian Gua. Gua ya. Kemudian Gue. gue ya, betul. Kemudian Gue. Gue. ya, gue. Gue Gue. kecil dia. Ya. Lalu Go. go ya. Lalu Gua. G. gue ya, betul. Lalu Gue. gue ya, betul. Gue. 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 오케이. 잘했어요. 네. 감사합니다. 젠티상 씨. 잠깐만요, 선생님. Ya. Selanjutnya Bayu, mau coba Bayu? Huruf Yes, niat. ma'am. Silahkan. Ne, Ne, ya. Lalu? nye, Nye, ya, betul. Lalu? ne, Ne, ya, ne. Artinya iya gitu ya dalam bahasa Korea. Lalu? nye, Nye, ya. Lalu? nga, Nua, ya. Betul. Lalu? gue, ne, nue, Ya, nue. Lalu? nui, Nue. Juga nih yang ui. nue, ya. Nue. Yang kecil. Oh, yeah. Ngo,
No, ya, betul. Lalu? Nue. Nui, oke, betul. Nui. Nui, oke. Nui. Nui, oke. 잘했어요. 감사합니다, Bayushi. 네, Ada 선생님. lagi yang mau coba? Kita baca. Kalau masih belum bisa, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Silahkan, Nisa. Huruf diget ya. Ya, the Thai, T. Te, Te, Tie, T, ya. Te, T, ya. T kecil. Kemudian, Tie, Y, ya. Tua, Tua, Ya, Twa. Kemudian, hah? Tue, Twe. oh Tue, Ya. Tue, Twe. Tue, Ya. Lalu, Tue, Twe, Tue, ya. Betul. Terus, Tuo, To, ya. Tue, Twe, ya. Tui, Twi, ya. Tui, Tui, ya. Oke, 잘했어요. 감사합니다, Nisha 씨. Kemudian, silahkan Anugrah. Tadi ada tunjuk tangan. Boleh deh, bismillah. Agak susah Yang sih. huruf real ya. Ya. Bismillah. Ra, Apa? le, Re. re ya. Oh, Ya. Dia awal besar ya. re. 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 Terus rei, Nah, ini apa? rai, Rie. ri. Ya. Kan ada dua ya garisnya ya. Jadi Y. Iya. Rie. Terus Selanjutnya, re, Le. Ya, Le. Le. Kemudian, ri, Re. Y. ra, Rua. ra. Rua. Susah ya. Susah ya. Rau, ra, rau. A, E, O, E. Rau. Rue. Oh, rei, Ya, Rue. rei. Re. Ini? Itu huruf E. Ya, Re. W. W juga. Re. Rue. Iya. Ya. Kemudian, Yo. apa? O. O. Yo. Ruo. Ro. Ya. Ruo. O besar. Kemudian, Ro. mana ini? Ruo. Ya. Rue. Rue. Re. Ya. Rue. U dan E Rue. kan? Maka menjadi Iya. Rue. Roe. Kemudian, Ri. ini? Ri. Ini Wi. Jadi Rui. Oh, Rui. Ya. Rui. Ya. Kemudian Roy. ini? Roy. Ya, Rui. Sama ya. Kamsahamnida. Nggak apa-apa, nanti juga makin lama makin bisa. Oke. Kemudian kamsahamnida. Sekarang coba Agi. Aki. Mau coba huruf miem? Agi tunjuk tangan nih di sini nih. Agi? Agi? Kalau nggak ada, Centisang. Aku mau Sam. Ya. Me, ya. Me, Ya. Ini apa? me, Me. me, Ya. Nih. mie, Apa? mie, Mie, ya. mie, Lalu, me, ya. Lalu, mie, mie, ya, mie. moi, Moi. Kemudian, mue, mue. Mue. Mue, ya. mui, Mue. mui, Mue, ya. mo, Mo. 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 Ya. Kemudian, mui, mue, ya.
Oui. Oui. Ya. Kemudian 네. 네. Oke. 감사합니다. 잘했어요. 젠티상 씨. salamin Selanjutnya coba Anisaul Ahadi tunjuk tangan di sini. Anisaul Ahadi mau coba? Iya, 선생님. Boleh. Silahkan huruf biep ya. 네. Ya. B. Apa? B. P. P. 뼈. Hah? 뼈. betul. 뼈. Pie. B. Pie. Ya. B. Ya, y besar ya, pie ya, dari huruf ini ya. Pie. Nah, kemudian B. P. Ya, P. kemudian 뼈. bie. Ya. Kemudian wah. Wah. V. Pue, ya betul. V. V. Pue. Dia pue, yang kecil ya, pue. Kalau wi yang ini nanti. Kemudian nggak apa-apa kita sama-sama belajar kok. Wo. Ya. Wo. Kemudian V. kue, ya betul. Kue. Kemudian, nah ini baru ya, wi. Kemudian, apa? V. Wi. Ui. Wi. Kan ada huruf biepnya. 네. V. Ya, oke. 감사합니다. 잘했어요. 네, Anissa 고마워요. Shi. Sekarang coba Seruni Mayangsari. 네. Seruni Mayangsari mau coba huruf siat ya? Iya. Ya. Ayo. 니, 세, Se, ya. Kemudian sie, Xie, ya betul. 세, Se, sie, Xie, ya betul. swa, Swa, ya. sue, Sue, ya betul. sue, Sue juga ya, yang kecil, sue. suo, Apa? suo, So, ya. So, sue, sue, sui, sui, sei. se, ya. Oke, 감사합니다, Seruni Shi. 네. Selanjutnya ada lagi yang mau coba baca? Masih banyak nih teman-teman. Kalau ada yang mau coba ya mumpung lagi di kelas, bisa dikoreksi oleh saya kalau misalkan salah. Ada lagi yang mau coba huruf yang? Aku mau, Sam. Ya, silahkan. E. Ya. Y. Ya, Y. Kemudian, apa? Y. Ini, Oh ya, E. Ah, dia satu kan, garisnya kan? Kemudian, Y. Y, ya. Lalu, Wa. Wah, oke. Lalu, W. W, ya. Lalu, Wi. W. W. Ini juga sama-sama W, tapi dia W yang besar ya, teman-teman. Dari tadi banyak yang terkecoh ya. Ini kalau ini W ya, ini yang W itu yang ini nanti ada dari U. Ya kalau ini kan dari O, ini dari U yang W ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Masih belajar kan? Iya. Lanjut. Wo. Wo, ya bagus. Lalu W. ya W. Jadi banyak ya W itu dalam bahasa Korea ya. Kemudian Wi. Wi ya. Oi. Oi, oke. 감사합니다. Sekarang coba Askia Diaul. Ya, Sam. Ya, silakan huruf jiat ya. Jet ya. Ya. Ada J, J ya. J, J. J, Semua. J, Ini apa? J, J ya, satu ya. Ya, J. 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 Kemudian terus J, J ya. Jua, Chua ya, oke.
Jue. Cue ya, besar ya, cue. Jue. Ya ke belakang ya. Jue. Iya, di belakang. Kemudian Jue. ya, Jo. co. Jo. Ya, Jue. ya, Jui. cui, Ji. ya, Ji. jui. Oke. Ji. Oke. 잘했어요. 감사합니다. 감사합니다, 아스키아시. Sekarang coba Alia Farahdina. Alia, silahkan huruf kiuk ya. Iya. Kai. Apa? K. K. Ya, K. Ya. Lalu K. K, ya, betul. Lalu K. ya, K kecil, Kie. Kie, ya, betul. Kwa. Kwa, ya. Kemudian Kue. kue, ya, kue. Kue. Nah, kemudian Kui. bukan. Nah, kan kecil lagi nih. Kui. Ki. Ini Kui. we. Kue. Kue. U plus I, kue. we. Kue. Kue. Oke. Terus Kwo. kwo, ya. Kemudian Kue. kue lagi, ya. Kemudian Kui. ya, ini baru yang wi ya. Oh, Wi, ya. Kui. Wi. Ya, kemudian Ke. kei. Oke. Ya. 잘했어요. 감사합니다, Alyashi. Selanjutnya yang tunjuk tangan ada Agi. Agi, ayo silahkan. Huruf T. Ini ya. Apa? Te, ya. Apa? T, ya. Dia bukan, dia TH ya, Agi. Jadi T, ya. Bukan CH. Ini kalau CH, tapi TH. T, gitu ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke, bagus. Selanjutnya apa? Ini huruf apa? Apa? Suaranya bisa lebih kenceng nggak ya? Apa audionya? Saya kurang jelas soalnya dengernya. Oh gitu. Nah. Te. Ya, apa? T, betul. Te. Kemudian? Tie. Tie, ya, bagus. Kemudian? Tua. Ya. Kemudian? Tue. Tue, ya, betul. Tue, ya. Kemudian? Tue. Tue, ya. Tuo. Tuo, ya, betul. Tuo. Tuo. Ini? Cio. Bukan. Cio. Cie. Cie. Tue. 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 Tui. Tui, ya. Te. Apa? Te. Tei. Te. Ya, jangan lupa ada i-nya kan? Kalau Iya. tei, jadi tei. Tei. Ya. Tei. Ya, Ya, jadi teman-teman memang W dalam bahasa Korea itu ada beberapa ya. Ada yang ini W juga ya kan, W besar. Ini juga W, tapi W kecil ya. Ini juga W, gitu ya. Sekilas mirip ya, W ya. Kalau yang W ini ya dari huruf U, yang ini yang W, gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan Diva. Mau coba baca Diva? 네, 쌤. Ya, huruf ciut ya Diva. 네. C. C, ya bagus. 치. Apa? 치. Ya, C. Lalu C. 치. C, ya betul. Lalu 촤. Chua, ya betul. Lalu 촤. ya cue. Betul. Apa? 촤. Cue juga yang kecil ya, cue. Cue, gitu. Kemudian 쥐. bukan. Ya. 쭈. Ya, chuo. 쭈. Jadi ada O-nya ya, jadi chuo. Kemudian 촤. ya cue, ya. Cue. Kemudian 쥐. nah ini cui ya. Kemudian 쥐. apa? 쥐. Cuy. Oke, 감사합니다. Divashi, bagus. Selanjutnya Naira, silahkan mau coba Naira. 네. Ya, huruf piep ya. 네. Ini apa? 배.
P. Ya, PH. P. P gitu. P. Lalu Pie. ya pie. Lalu P. ya P. Lalu Pie. pie. Lalu Pua. hua ya. Lalu Puae. hah? Puae. Pue. P. Pue ya. Nggak ada ae dalam bahasa Korea, adanya e besar. Biasa kalau ae gini di dalam romanisasi dia hurufnya huruf yang ini, huruf e ya. E besar ya. E gitu ya. Lalu Pue. pue ya, betul. Kemudian Puo. puo. Kemudian Pue. pue ya. Kemudian Pui. pui ya, betul. Lalu Pei. hah? Peu. Pui. Pei. Pui ya, Pui. iya pui. Lalu siapa lagi ini yang mau coba? Silahkan. Agishi. 네, Huruf hiat ya. 네. 해, He ya. He. Lalu 헤이, apa? 헤이, 헤이, Ada 2 garisnya. 히에, 헤이, Ye ya, he ya. Kayak Song Hye Kyu. Enggak deh, bukan deh. Bukan he. 헤이, Ye. 회, Besar ya, salah saya. He besar. Kalau Song Hye Kyu, he-nya he kecil. Lalu 호, 해, he ya, he. 해, Lalu 히에, ya, 헤이에, hye. 히에, Lalu 화, hua ya. Lalu 왜, we ya, betul. Lalu 왜, ya, 워, wo. Lalu 회, hue ya. Hue. 후이, Terus 후이, ya, hui. Lalu 후이, 후이, terakhir apa? 후이, Bukan. 후이, Apa? 헤이, Hei ya. 헤이, Ya, hei ya. Ini tuh ya. Kayak orang Hei, Sunda, hei. gimana sih? Sunda gitu ya. Dalam bahasa Korea ada gitu ya. 네, Jadi kita 감사합니다, kayak 쌤. orang Sunda gitu ya. Ya, jadi jei gitu ya. Tui gitu ya. 오케이. Nah, sekarang kalau tadi teman-teman ada yang kurang paham, masih kurang paham nggak tentang huruf vokal huruf konsonan yang tunggal? Sebelum kita ke konsonan yang ganda, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tentang huruf konsonan tunggal. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kalau sudah cukup jelas, saya lanjut ya teman-teman ke huruf konsonan yang ganda. Kita lanjut ya. Nah, huruf konsonan ganda ini lebih mudah ya dibandingkan yang vokal ya kalau yang konsonan. Karena dia merupakan kembaran dari huruf yang konsonan tunggalnya ya. Ini kembaran dari sanggiok ya. Kembaran dari huruf giok ya. Jadi tinggal ini aja nih kita copy paste gitu ya. Sanggiok. Nah, sanggiok ini K ya. Jadi tebal ya. Kita menekan huruf K tuh tebal gitu ya, K. Ini ya, jadi K ya. Kalau misalkan misalkan tunggal kan K ya, K. Kalau ini K, benar-benar kayak huruf K gitu ya, K ditekan. Kemudian ini Kia. Kemudian ini Ko ya. Ini Kyo ya. Kemudian ini Ku. Kemudian ini Q. Kemudian ini Ku ya. Kemudian ini Q. Kemudian ini Ke.
Lalu ini ki ya. Jadi benar-benar kayak huruf K ya. Tebel ya, ditekan K. Selanjutnya huruf sangdiget ya. Sangdiget ini merupakan kembaran dari apa? Huruf diget yang kembar ya. Jadi tinggal kita copy paste aja. Diget ada 2 gitu ya. Sangdiget. Ya. Dia huruf T ya. Ta. Ya, benar-benar ta. Ditekan ya, ta. Kalau satu kan, kalau tunggal kan dia ta. Ta, ya. Kalau ini benar-benar ta, kayak huruf T ya, ta. Kemudian tia. Ya. Kemudian to. Kemudian tio. Kemudian tu. Kemudian tiu. Kemudian tu. Kemudian tiu. Kemudian te. Kemudian ti ya. Jadi dia benar-benar ditekan ya. Kalau tadi sang giok merupakan penekanan dari huruf giok sendiri, jadi K ya. Kalau ini huruf sang digit merupakan penekanan dari huruf digit sendiri, jadi T ya. Kemudian biep, sang biep ya, dari huruf biep ya. Dia pun sama ya, merupakan penekanan dari huruf biep ya. Biep double gitu ya. Tinggal kita copy paste aja ya, biep yang kembar. Kalau yang tunggal, pa, pa. Tapi kalau dia ganda, kalau dia kembar, maka lebih ditekan lagi. Pa, pa. Benar-benar kayak huruf P ya, pa. Kalau ini kan, pa, pa. Kalau ini, pa, pa. Benar-benar kayak huruf P ya, ditekan. Kemudian ini apa? Pia. Ya, pia. Kemudian ini po. Kemudian ini pio, ya. Kemudian ini pu. Kemudian ini pio. Kemudian ini pu, ya. Kemudian ini piu. Kemudian ini pu. Lalu ini pi, ya. Jadi pa, pia, po, pio, pu, piu, pu, piu, pu, pi, ya. Seperti huruf percis huruf P, ya. Kemudian ini sang siot, ya. Huruf siot yang kembar, dia sama, ya. Sang siot. Ya. Sang siot. Jadi, dia tuh huruf S yang ditekan, ya. Sa. Sa. Ya. Sa. Kemudian sya, so, ya kalau kita tunggal kan sa, biasa ya tipis ya. Ini sa, sya, so. Kemudian syo, so, shu. Kemudian su. Kemudian shu. Kemudian se. Kemudian si, ya. Terakhir huruf yang yang ganda, ya, huruf sang jiet, ya, dia merupakan huruf jiet yang kembar, huruf jiet yang ganda gitu ya. Jiet, ya. Kalau dia pas tunggal kan jiet. Ketika dia ganda maka lebih tekan lagi kayak ce, ya, c, ya. Contohnya ini ca. Ya, ca. Benar-benar kayak C ya, ca. Kalau tunggal kan dia sorry. Ca. Ca. Ya, tipis ya. Kalau ini benar-benar kayak huruf C, ca. Kemudian ini cia. Cia. Kemudian ini co. Ya, kemudian ini cio. Kemudian ini co. Ya. Kemudian ini cio. Kemudian ini cu. Kemudian ini cu. Ini ce. Dan ini ci ya teman-teman. Jadi benar-benar ditekan. Jadi huruf kembar ini, huruf yang ganda ini yang di konsonan merupakan penekanan dari huruf yang tunggal itu sendiri ya. Nah,
Di sini ada yang mau coba? Mau coba gak baca huruf konsonan yang ganda? Digabungkan dengan vokal. Oke, silahkan Nisa. Huruf Sanggyut ya. Huruf, oh ya. Silahkan. K. Oke, ya betul. Lalu? Kie. Ya, K. K. Lalu? K. Oke, ya betul. Lalu? Kie. Ya betul. Lalu? Kwa. Kwa. Wah, ya betul. Lalu? Kue. Kue, ya betul. Lalu? Kue. Ya. Kue dan kue. Lalu? Kuo. Wow, iya betul. Lalu? Kue. Kue, ya. Ada U-nya ya, kue. Kemudian? Kui. Kui, Kui. ya betul. Lalu? Kei. Kue, oke. Oke, kamsahamnida. Nisashi. Selanjutnya huruf Sangdiget, Askia dia, silahkan. Sudah tunjuk tangan. Askia dia. Oh, oke, Sam. Huruf Sangdiget ya. Ya. Ah. Oke, itu T. T ya, T. Betul. Lalu? Terus Tie. T ya, betul. Lalu? T. Ya, betul. Lalu? Y. T, ya, betul. Lalu? Tua. Enggak. Sorry, Tua, Sam. ya. Ada 2 orang ya? Harusnya hanya Askia ya. Iya. Iya, Askia yang baca. Oke. Kemudian? Tua. Ini. Tue. Ya. Ya. Tue, ya, tue. Ya. Kemudian? Tua. Ini. Tua. Bukan. Oh, mana itu? Garis. Tue. Ya. Tue. Ya, tue. Kecil ya, tue. Terus? Ya. Terus tuo. Tuo, ya. Tue. Ya. Tue. Tui. Ya. Sama teuy. Teuy ya. Ini ya. Teuy, bener. Kayak teuy Sunda gitu ya. Teuy. Oke, kamsahamnida. Charesoyo askeshi. Sekarang silakan Genti-san. Genti-san. Ya. P. Ya, P. P. Kie. Ya. Kie. Kie, ya. P. Apa? P. P. Hah? Y. P. Ini seperti huruf Y, P ya. Terus? Ya, P. Pua. Pua. Ya, pua. Lalu? Kue. Kue, ya betul. Kue. Ya, betul. Po. Po, ya betul. Kue. Kue, ya betul. Wi. Wi, ya betul. Pi. Ya, pui. Pi. Pui, oke. 잘했어요. 감사합니다, 젠티씨. Selanjutnya ada Naira. Sudah tunjuk tangan, Naira, silahkan. C. Apa? C, ya betul. She. She, ya betul. C. C, ya betul. She. Iya betul. Swa. Swa, ya betul. Swai. Swa. Swe. Swe, ya, swe. Kemudian? Swe. Ya, swe lagi. Swo. So. Swe. Swe, ya, swe. Sui. Sui, ya, betul. Sei. 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 Ya, gitu ya, sei. Oke. Bagus, 잘했어요. 감사합니다, 나이라시. Selanjutnya Agi. Agi silahkan baca yang huruf Sangjiut. C. Apa? C. C. C.
Ya, kayak huruf C, bener ya, C. Bukan J, tapi C. Gitu. C, C ya, C, C ya, C, C ya, Chua, Chua, ya betul. Cue, Cue, ya betul. Cue, Cue, ya. Chuo, No. Cuo, ya. Cuo, Cue, cue. Kemudian, Cui, cui, Ci. cuy, ya, cuy. Ya, 감사합니다, 아저씨. Selanjutnya, siapa lagi yang mau coba baca huruf di kotak ini? Ada yang mau coba baca? Alia Faradina. Silahkan. Ini apa? Kudu. Ya, kudu. Kudu. Ini? Namu. Ya, namu. Ini? Haji. Haji, betul. Ini? Hama. Betul. Ini? Podo. Podo, ya. Kamsahamnida Aliashi. Selanjutnya, Genti-san. Silahkan baca. Genti-san. Tunjuk tangan nih. Sorry, kemute. Kori. Kuri ya. Kuri. Hah? Meta. Apa? Meta. Teda. Oh, itu T ya? Ya. Sang diget Salah ya. baca. Kirain me. Teda. Ya, teda. Kuata. Kuaca. Ya. Kuaca. Tweji. 돼지, ya. betul, 돼지. 아저씨. 아저씨. 예, 잘했어요. 감사합니다. 고마워요, 선생님. Ya. Nah, udah ya, kita tadi belajar tentang konsonan ganda. Ada yang masih kurang paham, teman-teman, tentang konsonan ganda? Cuman dikit ya, dia hanya, tadi berapa? 5 huruf ya? Huruf. Kalau nggak ada yang sudah cukup jelas, saya lanjut ke konsonan penyangga. Ya, konsonan penyangga itu maksudnya adalah akhiran ya, akhiran di dalam suku kata. Ya. Jadi jenis-jenisnya tuh ada 3 ya suku kata itu. Ada yang konsonan vokal ya, dia i gitu ya. Kemudian ada lagi yang konsonan vokal konsonan, contohnya kum ya, kum. Konsonan vokal konsonan ya. Dia di sini ada akhirannya nih ya, miem ya, kum. Ya. Dia namanya bacim ya ini, akhiran atau penyokong, penopang ya, kum. Kemudian terakhir ada lagi dia yang jenisnya itu konsonan ya, vokal, konsonan, konsonan ya, seperti tak ya. Dia kan huruf ini konsonan ya, konsonan, ini vokal, ini konsonan, konsonan tak ya. Nah, karena dia ada di bawah ini ya, huruf-huruf yang di bawah ini namanya bacim ya, atau akhiran atau penopang atau penyangga ya, bacim kita bilangnya. Nah, huruf bacim itu diucapkan itu berbeda-beda ya. Contohnya nih ya, kalau misalkan huruf bacimnya itu akhirnya itu adalah giok ya, maka dia tetap dibaca ka ya, mati ya, subak. Contohnya ya, supak ya, dia giok kan akhirnya supak. Kemudian pak, puwok ya, puwok. Meskipun dia ke ya, meskipun dia kh gitu ya, ke, tapi tetap ketika dia menjadi akhiran, maka dia mati ya, menjadi ka, ya, supak, pak, puwok ya, sama ya pelafalannya ya. Kemudian nian ya, ketika dia menjadi akhiran, maka dia tetap dibaca en ya. Contohnya nih ya, an ya, dia kan jadi akhiran ya, an. Kemudian ini mun ya, jadi akhiran ya tetap mun. Kemudian
ramyeon ya. Tetap menjadi myeon ya, tidak berubah. Nah, mungkin yang teman-teman mungkin yang agak perlu dihafalkan adalah huruf diget ini ya, huruf diget ya. Karena dia banyak nih hurufnya ya. Ada diget, siet, ciet, ciet, tiet, hiet, siet. Pokoknya yang akhirannya et gitu ya, dia matinya di huruf diget ya. Contohnya nih ya, sut karak, sut ya. Sut ini kan dia kan akhirnya diget ya, maka dia sut ya, huruf T ya, huruf T. Bukan lagi D, bukan sud, bukan, tapi sut, sut karak. Kemudian dia nih ya, huruf ut ya, huruf siat ya, huruf siat ini ya, dia menjadi ut, menjadi mati, bukan dia us ya, bukan os, tapi dia ut, dia mati menjadi T ya, ut. Kemudian huruf jiat ya, contohnya naj ya, ini artinya siang ya, nat ya, siang artinya. Kalau tadi ut pakaian, ini nat siang. Karena di akhiran, jiatnya di akhiran ya, maka dia bukan naj ya, bukan naj, tapi tak ya, nat gitu ya. Kemudian ini bit ya, bit. Dia juga sama nih ya. Karena dia jiatnya menjadi akhiran, maka dibacanya tetap diget ya, bit. T ya, bit. Kemudian bat ya, tiget gitu ya, bat tetap dibaca tiet, tiget gitu ya. Kemudian nata ya, nata ya, dia huruf hiet ya, nih. Nata ya. Karena dia huruf akhiran yang menjadi huruf akhiran, maka dia dibacanya tetap seperti diget, nat ya, nat. Bukan nah ya, bukan nah, tapi nat gitu ya. Kemudian sang siet ya, ini ita, it ya. Karena dia menjadi akhiran, maka dia mati hurufnya. Jadi it gitu ya, bukan lagi is ya. Ini kan harusnya kan sang siet is ya. Tapi dia jadi it karena kenapa? Karena dia mati ada di akhiran gitu ya. Jadi perlu dihafalkan ini ya teman-teman ya. Biasanya banyak yang belum hafal nih ini ya. Ini di huruf ini. Dia kalau dia mati, kalau dia adanya di akhir, maka dia T ya, mati. Kemudian huruf real ya, huruf real ini seperti saya bilang di awal, kalau dia real, ketika dia di akhir, maka dia menjadi L ya teman-teman ya, tal, bukan dar ya, tapi tal, tal. Kemudian mul, ini artinya air ya, mul, bukan mur, tapi mul. Kemudian dia sil, ya, menjadi L ya, bukan lagi R, tapi jadi L ya. Kemudian miem ya, kalau dia nggak berubah sih sama. Pam, maem, him ya sama ya. Kemudian huruf biep dan huruf piep. Nah, ketika dia mati, ketika dia menjadi akhiran, maka dia dibacanya tetap biep ya, ep gitu ya, topek gitu ya. Cip ya, ip, yop ya, cip, ip, yop ya. Kemudian eng ya. Eng ini kalau dia menjadi akhiran, maka dia jadinya eng ya. Kalau di akhiran jadi eng. Tapi kalau dia di depan, dia tidak membaca ya, tidak terbaca. Contohnya ini ya, kung ya. Kung, sang, pang ya. Karena dia di akhir ya, di bawah letaknya, maka dia dibacanya eng. Tapi kalau dia di awalan ya, kayak ini ya, aki. Tadi ada namanya agi ya, aki ya. Kalau di depan dia tidak terbaca ya, aki. Tapi kalau dia menjadi akhiran, maka menjadi eng ya. Kung, sang, pang ya. Kira-kira ada yang kurang mengerti belum teman-teman? Kalau misalkan ada yang belum mengerti, silahkan boleh bertanya tentang huruf akhiran ini. Gitu. Yang agak padat memang ini ya, huruf diget ya, perlu dihafal ya. Diget, ciet, ciet, ciet gitu ya. Nah, yang ini tadi huruf yang tunggalnya ya teman-teman ya. Konsonan akhiran yang tunggal. Ada lagi yang ganda nih. Aduh banyak ya. Jadi memang ini mesti dihafal sih teman-teman ya. Ada yang pokoknya ini lihat nih. Ada sanggiok pak. Ya. Giok siet nok. Gitu ya. Ini nanti bisa dihafalkan sendiri teman-teman ya. Karena banyak sekali. Nah sekarang kita lanjut aja ya. Kita coba apa namanya menulis ya, menggabungkan huruf Hangul ini ya. Kita coba
Ini kan ada huruf diget dan a, riel, kiok ya. Maka dia menjadi tak ya, tak. Artinya ayam ya. Tak. Nah, dia penyangganya yang ganda. Tak. Kemudian ini apa nih? Kita bikin ya. Huruf ini, kemudian ini ya, kemudian sanggiok. Tok ya. Tok ya, tteokbokki ya. Tok. Ya, artinya apa? Kue beras. Kemudian ini ada lagi ya, kita bikin ya. Gabungkan cu ya. Ada akhirannya biep, maka menjadi cup ya, cup. Kemudian nomor 3 ada lagi ini t ditambah akhirannya ini ya kiek, jadi tek ya, tek ya. Ini benar ya, tapi nggak boleh begini ya. Ini nggak bisa ya teman-teman ya, karena dia nggak ada temannya gitu ya. Karena dia sendiri maka dia letaknya di bawah ya. Sama kayak ini juga ya. Ini cup nggak boleh. Dia biep itu di samping tuh nggak boleh gitu ya. Karena kenapa? Dia nggak ada temannya gitu ya. Dia nggak ada temannya, maka dia menjadi akhiran gitu ya. Ini pun sama ya, tok ya. Ini tuh nggak bisa begini gitu ya. Karena ini kan huruf sanggiok sendiri kan, nggak ada temannya kan. Maka dia harus di bawah menjadi akhiran. Kemudian ini lagi w ya, well ya, well ya, ini ya. Tidak bisa dia realnya sendiri, itu nggak bisa. Gini kayak gini tuh dia nggak bisa ya, karena nggak ada temennya ya, nggak jadi suku kata gitu kan. Kemudian ini quen ya, quen ya, ini benar ya, nggak bisa dia gini, nggak bisa berdiri sendiri, itu nggak bisa ya, karena dia nggak ada temennya ya. Sampai sini paham teman-teman ya tentang huruf konsonan akhir ya, huruf konsonan akhiran ya. Jadi huruf Korea itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau dia sendiri, maka dia pasti akan menjadi akhiran satu suku kata gitu. Kira-kira ada yang masih bingung nggak teman-teman tentang akhiran ini? Sebelum saya lanjut ke materi terakhir tentang padanannya dalam alfabet ya, atau romanisasi. Sebenarnya kalau yang saya bilang tadi ya, huruf Korea itu memiliki pelafalannya tersendiri gitu ya. Jadi huruf B-nya itu beda dengan B kita ya. Ha, ba, Bandung, kita bilang Bandung, Handung. Bandung, Handung, beda. Gitu ya. Kemudian huruf D, diget ya, juga beda ya pelafalannya ya. Misalkan apa ya, dagu. Kita kan dagu gitu ya. Kalau mereka tagu. Tagu. Atau misalkan kota Daegu ya, kota Daegu gitu ya. Kalau kita kan bilangnya kan Daegu gitu ya, kalau orang yang belum belajar gitu ya, ngomongnya Daegu tuh kita ke Daegu yuk gitu. Tapi kalau orang kita udah belajar, udah ngerti, pasti bilangnya Tegu, Tegu gitu ya. Jadi romanisasi ini adalah untuk memudahkan orang asing yang tidak bisa membaca Hangul gitu ya. Tapi memang sebaiknya kita bisa ya, bisa membaca Hangul itu sendiri karena memang ada pelafalan yang berbeda. Contohnya kayak AE ya, kayak AE. Misalkan huruf apa ya? Kayak orang ngomong Seoul, ya, kan begini ya ngomongnya ya. Kadang-kadang kalau misalkan yang belum paham gitu, dia ngomongnya Seoul ya, Seoul ya. Memang karena di kita Seoul gitu ya, Seoul gitu ya. Padahal dalam bahasa Korea gitu ya, kota Seoul gitu ya, Seoul. Kita boleh tahu romanisasi, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membaca dengan pelafalan dalam bahasa Korea itu sendiri gitu ya, karena memang ada yang berbeda. Kayak Seoul ya, banyak yang salah kaprah ya Seoul gitu ya, padahal harusnya Seoul. Kayak misalkan Samsung ya, brand Samsung ya teman-teman, mungkin Samsung kan begini ya tulisannya ya kalau di kita ya, Samsung ya. Orang-orang tuh banyak banget, ih HP kamu apa sih? Samsung, Samsung, Samsung. Padahal kalau di Korea, Samsung itu apa? Samsung ya, pakainya Om. Samsung, bukan Samsung, bukan yang U ini bukan, tapi Samsung gitu ya. Jadi beda ya teman-teman ya. Seperti ini gitu romanisasinya. Nanti mungkin bisa dibaca. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman tentang bahasa Korea itu sendiri? Tentang huruf Korea, tentang Hangul, ada yang masih belum paham?
Kalau masih misalkan ada yang mau bertanya silahkan. Alia Faradina. Iya, saya Ya. mau tanya. Iya. Kan tadi kita belajar huruf ada kaidah penulisannya itu dipakainya di apa ya nanti? Kayak urutan itu apakah berpengaruh nanti ke artinya? Gimana? Kurang audionya kurang keras deh, maaf. Oh, kalau nulis Nah, kan ya. ada urutan penulisannya itu dipakainya di mana ya? Apakah nanti berpengaruh gitu? Urutan Cara penulis. menulisnya. Iya. Cara Itu menulis. ngaruh di mana ya? Cara menulisnya. Nanti. Sebenarnya sih kalau gaya menulis itu nggak berpengaruh ya terhadap arti. Cuman kalau misalkan salah huruf bisa membedakan arti, gitu ya. Kalau kalau kayak kita aja misalkan kita bikin huruf A ya, kan kita biasa begini ya, huruf A, B, C gitu kan jarang kita huruf B tuh begini kan jarang ya. Gitu. Jadi sama seperti Korea juga begitu. Huruf Hangul dia ada cara yang lazimnya ya. Yang lazimnya A itu begini, I itu begini gitu, U itu begini. Sama seperti kita sebenarnya, A itu kita begini gitu. Huruf D itu kita begini ya biasanya ya, bukan ada juga yang begini. Kalau misalkan cara menulisnya berbeda gitu ya, itu tidak mengubah arti gitu. Tapi mungkin agak sedikit jadi beda ya tulisannya ya dengan orang Korea pada umumnya gitu ya. Kayak kita saja gitu di alfabet. Kan huruf D yang kayak gini kan kadang-kadang begini juga gitu ya. Tapi ini tidak merubah arti. Yang bisa merubah arti itu adalah perbedaan dalam huruf gitu. Seperti itu. Kalau berbeda gaya menulis nggak bisa merubah arti. Yang merubah arti itu ya. Semoga menjawab ya. Ada lagi yang mau nanya kira-kira tentang Korea atau mungkin mau nanya tentang Korea? Silahkan. Kalau misalkan tidak ada, sudah cukup jelas, saya akhiri ya teman-teman kelas ini karena sudah selesai. Belum nih ternyata bisa ada lagi ya. Sorry. Nah, satu lagi slide ya. Kita coba menulis Hangul ya dari romanisasi ini ya. Nama ya. Nama. Berarti huruf na ya. Huruf na dan huruf ma. Ya, nama gitu ya. Kemudian kota ya, kota, maka ya kota seperti ini ya. Jadi fungsinya romanisasi itu adalah untuk mempermudah orang asing ya untuk bisa melafalkan huruf bahasa Korea gitu. Meskipun tidak sama persis ya seperti itu, tapi untuk memudahkan saja orang asing seperti itu. Misalkan kayak nama kita ya, nama kita kan beda ya dengan nama orang Korea ya. Misalkan nama saya itu Ainan gitu. Ainan gimana sih bahasa Koreanya? Hangul itu gimana sih? Maka A ya, I, Nan, Ainan ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya kira-kira? Kalau misalkan memang sudah cukup jelas, saya mohon pamit, sudah selesai materi hari ini di kelas free tutorial. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ingin belajar bahasa Korea bersama saya, bersama Aigen. Semoga apa saja yang sudah saya sampaikan di kelas hari ini bisa benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua, baik untuk nantinya teman-teman untuk hiburan, misalkan untuk kepengen nonton drakor, misalkan bisa lebih nggak perlu pakai teks lagi, atau misalkan untuk pendidikan ya bisa bermanfaat teman-teman yang mau lanjut studi di Korea, atau ada juga teman-teman nanti yang kepengen melanjutkan pekerjaan gitu ya, mau cari kerja di Korea. Semoga aja ilmu yang saya sampaikan tadi meskipun sedikit ya teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Cukup sekian, terima kasih. Semoga teman-teman sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sam, boleh foto dulu bareng-bareng? Ini cuma gambar aja, nanti kita. Oh iya, boleh. Oke. Fotonya gimana? Slide-nya dikeluarin dulu. Stop share ya. Iya. Teman-teman boleh dong open cam-nya, kita foto ya bareng-bareng. Ini tuh nggak gambar. Nanti biar muncul di Instagram-nya EduCourse, nanti boleh di-repost. Atau kalian nanti boleh post ya. Ayo. Iya, ini nggak gambar. Yuk, open cam dulu yuk.
Gil, Kak Anugrah, Kak Syakila, Kak Yosefina, Kak Nita, Kak Nuti, Kak Intan, Kak Nada, Kak Anissa, ada Kak Sophia, ada Kak Fadila, Kak Anissa. Oke, aku mau lihat nih cantiknya, gantengnya hari ini ya. Waduh itu kok ada Belum pada mandi kayaknya deh. ada Kim Taehyung di belakang sana. Belum pada mandi. Yuk, open cam. Coba Hafiz download yang lain deh. Coba dulu download yang lain ininya. Udah, ayo. Ada yang mau lagi? Helikopternya. Mau Tapi nyusul? jangan- Mau jangan ngambil dihapus dulu jilbabnya yang ini. dulu? Soalnya kan udah ada Oke, kita codingannya. tunggu ya. Ya kan, jangan dihapus dulu. Jilbabnya dibenerin dulu yang cantik. Yuk, ada yang mau ikutan lagi? Yang kayak Mizia tadi loh. Ini aja loh, Miss. Bentar. Oke, udah ada yang mau nyusul lagi nih? Oh, udah ya. Oke, ini ya sarannya ya. Oke, 1, 2, 3. Yang ini. Nah, ini belakangnya. Oke, bentar ya. Ada yang slide 2. Sabar ya, teman-teman. Bentar dulu. Slide 2-nya belum ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Saran. Yang apa namanya? Yang. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini keren-keren banget semuanya. Habis itu, terima kasih Ainan Sam. Sama-sama. Hari ini pelajarannya sangat seru sekali ya. Belajar tentang Hangul, tentang alfabet, dan lain-lain. Terima kasih kita ucapkan untuk Ainan Sam. Kamsahamnida Ainan Sam. Oke. Sydney udah ya? Oke. Sydney pakai template dari Mizia aja. Ainan Sam harus Jadi boleh nggak usah digambar. keluar, nggak apa-apa. Saya mau ini. Terima kasih Ainan Sam. Iya. Oke teman-teman, gimana nih hari ini? Seru banget ya belajar bahasa Koreanya? Oke, kita mulai ya. Kita kasih when flag. Seru? Oke. Seru. Teman-teman, di sini aku share screen sebentar aja tentang. Nggak usah gambar, pakai template. Devana buka chat. Udah kelihatan belum Mizia screen-nya? kasih kan? Udah ya. Nah, itu Nah, teman-teman, tadi kan kita udah belajar nih tentang bahasa Korea ya kan, udah jadi gambarnya, menulis tinggal dikasih Hangul dan codingnya aja. lain-lain. Terus nanti buat teman-teman yang mau lanjut nih ke kelas reguler, kita ada special price buat kalian, beasiswa dari yang harganya 650.000, kalian cuman bayar 369.000 aja, kalian udah dapat e-modul online quiz, 4 kali live session via Zoom, sertifikat, ada juga speaking clinic with AI atau artificial intelligence. Jadi nanti kalian bakal dapat benefit ini semuanya hanya dengan 369.000 aja ya guys. Awalnya nih harganya tuh mahal banget nih, 650. Tapi karena ada diskon dari Kak Tiffany Afifa, kalian hanya cukup membayar dengan 369.000 aja dengan referral code-nya bersama Tiffany. Tahu kan Kak Tiffany Afifa? Nah, terus nanti kalian boleh banget daftarnya ya di bit.ly/bersama Tiffany. Dan ini limited seat ya teman-teman. Ini sangat terbatas. 369 ini bisa kalian dapat hanya sampai 27 April 2021. Dan ini limited seat, siapa cepat dia dapat, karena kelas kita hanya di kelas kita, satu kelas itu hanya 15 orang saja. Jadi buat teman-teman yang pengen melanjutkan belajar bahasa Koreanya bersama Sonsengnim, di sini nggak cuma Ainan Sam guys, di sini ada juga namanya Dewi Sam, terus Ferni Sam. Jadi banyak pengajarnya, jangan khawatir. Dan juga nanti bisa dipastikan kalian dapat 4 kali live sessionnya itu 1 bulannya 4 kali live session. Jadi seminggu 1 kali. Nanti juga akan dapat kalau kalian pengen tanya langsung aja, bisa langsung tanya sama Sonsenimnya. Tapi udah bisa buka template-nya. Sydney udah bisa buka template-nya. Oke, terima kasih teman-teman hari ini udah hadir di free trial
Korean course. Terima kasih banget. Sampai jumpa di regular class ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Tumanayo, kamsahamnida. Mizia kasih dulu ke Zidni. Sampai jumpa di regular class. Bye bye. Udah Zidni, Mizia udah kasih di chat. Zidni tinggal klik. 감사합니다.